Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada hari ini saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari kiriman email Mas Danton. Udah lama sekali ya Mas Danton ini tidak mengirim cerita pada saya. Ini adalah cerita Mas Danton yang kesekian kalinya. Jadi udah berapa kali ya? Udah lumayan lah ya. Ya semoga aja Mas Danton ini lebih sering lah ya mengalami kejadian horor biar bisa ngirim terus di sini. Bercanda. Oke, mungkin daripada kita berlama-lama ya, mari kita simak ceritanya. Selamat malam Mr. Chow Sing Sing. Kita bertemu lagi dalam sebuah tulisan. Mohon maaf sebelumnya kalau akhir-akhir ini saya jarang sekali menuliskan cerita pengalaman horor saya. Maklum, ada beberapa hal yang harus saya urus belakangan ini. Pada malam hari ini, saya akan membagikan suatu pengalaman horor yang saya dan teman-teman saya alami di Bandung pada tahun 2013. Kejadian ini terjadi pada saat saya masih tinggal dan bekerja di Bandung pada tahun 2013 silam, di mana pada saat itu saya bekerja di sebuah bar yang berlokasi di Paris Van Java, Mall Bandung, sebagai seorang server atau lebih dikenal dengan sebutan waiter. Setelah sekian kali berganti-ganti pekerjaan, sekarang saya bekerja sebagai seorang server di salah satu bar yang ada di Paris Van Java Mall Bandung. Meskipun pekerjaan di sana seringkali dipandang sebagai pekerjaan yang kurang baik, tapi setidaknya di sana saya dipertemukan dengan teman-teman kerja yang sangat baik, serta atasan yang sangat memperlakukan baik para pekerjanya. Pada suatu hari, salah satu teman kerja saya yang bernama Oki tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa pemberitahuan. Dan setelah dicari di kosnya, akhirnya kami dapat info kalau Oki ini ternyata dirawat di sebuah rumah sakit dikarenakan kecelakaan sepeda motor yang ia alami di flyover Pasopati ketika dia mau berangkat kerja dan belum sadarkan diri juga hingga sekarang. Saat itu, karyawan yang shift malam bergegas pergi ke sana untuk menjenguk. Dan saya nggak bisa ke sana dulu karena pada saat itu saya sedang shift siang. Sorenya, kami semua mengadakan briefing sekaligus membahas tentang siapa yang akan bergantian menjaga Oki selama dia masih dirawat di rumah sakit. Karena Oki ini seorang perantau dari jauh yang tinggal sendiri di kota Bandung. Akhirnya diputuskanlah kalau karyawan yang bekerja shift siang yang akan berjaga di sana secara bergantian setiap harinya. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang dengan semua karyawan, akhirnya pada malam pertama itu diputuskan kalau Pak Irfan, yang merupakan supervisor kami, yang kebagian jaga pada malam itu. Karena kebetulan dia kebagian shift siang, jadi malamnya dia bisa langsung ke rumah sakit untuk menginap di sana menjaga Oki. Lalu malam kedua yang kebagian jaga adalah temanku Guru. Dan hari ketiga adalah Acil. Minggu itu saya nggak kebagian tugas untuk berjaga karena seminggu tersebut saya kerja sore sampai malam. Masalah pun muncul ketika setelah 3 hari kemudian Pak Irfan, Guru, dan Acil
gak mau berjaga malam lagi untuk menjaga Oki di rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Mereka ini seolah terlihat enggan untuk berjaga lagi di rumah sakit. Bahkan Pak Irfan pun sampai meminta saya untuk bertukar shift kerja dengan saya, supaya saya bisa jaga di rumah sakit besok malam. Dan karena saya karyawan baru, jadi ya saya cuma bisa mengiyakan saja permintaan Pak Irfan itu. Hari Kamisnya, saya pun masuk shift pagi karena bertukar shift dengan Pak Irfan. Sorenya, saya langsung bergegas pulang ke rumah saya di daerah Kiara Condong untuk sekedar mandi, berganti baju, dan kemudian pergi menjaga Oki di rumah sakit. Untuk detail nama rumah sakitnya saya nggak akan sebutkan ya di sini, dikarenakan takut kena pasal UU ITE. Jadi yang sudah tahu ya simpan saja dalam hati. Pukul 7 malam saya pun tiba di depan rumah sakit tempat Oki dirawat. Rumah sakit ini sangat luas dan membentang dari jalan A, jalan B, hingga ke jalan C. Dengan 70% dari struktur bangunannya masih berarsitektur khas bangunan Belanda tempo dulu. Hanya sebagian gedung di sana saja yang merupakan gedung baru. Selebihnya gedung tua peninggalan Belanda semua. Saking luasnya, saya pun agak sedikit kesulitan mencari kamar tempat Oki dirawat. Dari parkiran motor yang terletak di gedung seberang, saya menaiki jembatan penghubung ke gedung lain dari rumah sakit itu. Saya langsung menanyakan ke mbak-mbak resepsionis di sana. "Bu, untuk pasien bernama Oki yang mengalami kecelakaan sepeda motor beberapa hari yang lalu dirawat di kamar mana ya, Bu? Saya teman kerjanya yang ditugaskan untuk berjaga sama atasan saya." "Oh, itu Mas. Untuk pasien atas nama Oki dirawat di gedung Kamboja, bangsal nomor 13," jawab dari mbak resepsionisnya Rama. Setelah mengetahui ruangan tempat Oki dirawat, saya bergegas ke sana, melewati lobi yang cukup luas dan lorong koridor yang terkesan membingungkan saking banyaknya lorong koridor. Dan akhirnya sampailah saya di luar gedung. Dengan menelusuri petunjuk arah jalan di koridor terbuka yang ada di luar gedung, sampailah saya di sebuah pohon yang cukup besar. Dan di belakang dari pohon besar itu tidak lain adalah gedung Kamboja. Saya pun tiba di depan bangsal nomor 13 dan langsung masuk ke dalam. Di dalam bangsal 13 ini terdapat 8 tempat tidur dan masing-masing hanya ditutupi oleh tirai, yang hampir semua tirai terbuka, kecuali tempat tidur Oki. Dan ada satu pasien lagi dengan jarak hanya satu ranjang saja di sisi tempat tidur Oki. Oki dirawat di ranjang pasien dekat dengan jendela sebelah pintu masuk. Saya pun masuk ke dalam bangsal tempat Oki dirawat. Dan begitu saya masuk, ternyata Oki ini sudah siuman meskipun dengan perban di kepala, kaki, dan tangan kanannya. Oki hanya tersenyum melihat saya datang sambil berkata, kirain siapa yang masuk? Soalnya dari kemarin siang di sini cuma ada saya dan sama pasien yang di ranjang sebelah sana." Pada malam itu pun saya menghabiskan waktu bersama Oki, ngobrol sambil menyuapi Oki makan malam. Singkat cerita, sudah jam 9 malam. Saya dan Oki bergegas untuk tidur. Saya tidur di teras depan di sebelah kanan bawah ranjang pasiennya Oki. Malam itu saya lupa jam berapa,
karena lampu yang sengaja dibuat temaram oleh rumah sakit. Tapi malam itu, ketika kami tidur, kami berdua terbangun gara-gara suara pasien yang ada di ranjang sebelah. Dia batuk-batuk terus. Mendengar hal itu, saya dan Oki pun hanya berusaha untuk memaklumi saja. Meskipun dipaksa tidur pun tetap saja susah karena suara pasien kakek-kakek yang terus-terusan batuk itu. Sampai akhirnya suaranya hening seketika. Dan ketika saya dan Oki baru saja mau terlelap tidur, sekarang gantian dari arah luar yang berisik. Kami mendengar seperti ada ranjang pasien beroda yang sedari tadi terus-terusan lalu lalang di luar bangsal. Oh, mungkin malam ini sedang banyak pasien yang keluar masuk, kata Oki sambil menatap ke arah tirai jendela di samping ranjangnya. Malam itu, kami berdua berusaha keras untuk tidur, tapi nggak bisa sama sekali, dikarenakan suara decitan roda panjang yang terus-terusan hilir mudik. Hingga pada akhirnya kesabaran saya pun habis. Lalu saya naik ke ranjang Oki untuk sekedar mengintip dari dalam tirai jendela. Berisik banget sih. Ada apa sih di luar? Gumamku kesal. Saya membuka sedikit tirai jendela dan mengintip keluar. Dan baru saja saya sebentar mengintip, mendadak badan ini kaku dan gak bisa bergerak. Kata-kata pun terpatah-patah. Saya melihat ranjang pasien yang di atasnya terdapat keranda mayat yang sedari tadi terus bolak-balik di depan bangsal tempat Oki dirawat. Tapi tidak ada satupun perawat yang mendorongnya. Hah? Jadi sedari tadi keranda mayat ini yang berisik di luar, kataku dalam hati. Meski dalam keadaan syok karena baru saja melihat sesuatu yang di luar nalar, saya perlahan menutup tirai, mundur ke belakang, dan "Udah, tidur aja Ki," kataku pada Oki. "Ada apa di luar?" tanya Oki yang mulai penasaran dengan apa yang saya lihat. "Udah, tidur aja Ki, udah malam soalnya," jawabku sambil memakai penutup mata untuk tidur. Nah, di luar dugaan nih. Ketika saya baru saja terlelap tidur sebentar, ternyata Oki ini diam-diam tanpa sepengetahuan saya, dia memaksakan bangun dan mengintip keluar jendela. "Astagfirullah, Ton, dan Ton, bangun Ton. Di luar ada keranda mayat," teriak Oki sambil terbata-bata. Saya langsung terbangun dan bilang, "Shh, jangan teriak-teriak. Gak enak sama pasien yang di sebelah. Dari tadi tuh saya berusaha untuk diem, gak ngasih tahu kamu. Kamu malah panik. Udah." "Ton, masa sih itu pertanda kalau aku mau mati?" kata Oki. "Sembarangan kamu kalau ngomong. Ton, aku tidur bareng kamu aja ya di bawah. Soalnya di sini deket banget sama jendela," kata Oki. Akhirnya Oki tidur bareng saya di bawah. Suara decitan roda keranda mayat masih samar-samar terdengar di luar sana.
Kami dari tadi yang mencoba untuk tidur gak bisa, dan malah keringat dingin saking ketakutan, berasa diteror dari luar. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan kaca jendela dari luar, yang membuat malam itu semakin mencekam. Diteror sesuatu yang ada di luar nalar kita. Malam itu terasa sangat panjang bagi kami berdua. Dan karena kelelahan dan ngantuk, akhirnya kami tanpa sadar tertidur juga. Paginya, kami terbangun dikarenakan ada perawat yang sedang akan memeriksa keadaan Oki. Kok pada tidur di bawah lantai? Dan kamu siapanya pasien? Teman atau keluarga pasien? Tanya perawatnya yang ramah. Saya teman kerjanya, Bu. Jawabku yang masih agak sedikit mengantuk. Oki bangun dibantu oleh perawat berpindah ke ranjang pasien dan sambil mengecek keadaan Oki. Si mbak-mbak perawat itu bilang, "Saya seneng kalau di sini ada teman pasien yang ikut ngejagain. Soalnya di ruangan ini hanya ada satu pasien saja yang dirawat." "Ah, ibu ini gimana? Kan di ranjang pasien sebelah sana ada pasien, Bu, yang sedang dirawat. Masa lupa?" Jawabku. "Yang mana, Mas?" "Oh, yang di ranjang pasien sebelah sana." "Walah, kalau yang pasien di sebelah sana itu udah dibawa sama keluarganya. Dia sudah almarhum 3 hari yang lalu, pas kamu pertama kali dirawat di bangsal ini," jawab Mbak Perawat dengan ramah. Mbak Perawat pun langsung membukakan tirai yang menutupi ranjang pasien itu. Dan ternyata selama ini ranjang itu kosong. Setelah Mbak Perawat itu pergi meninggalkan ruangan kami baru tersadar akan sesuatu. Ki, tunggu dulu. Apa yang dimaksud perkataan perawat tadi dengan kata pasien di sebelah sana sudah almarhum 3 hari yang lalu? Berarti pasien yang di sebelah sana udah meninggal dong, Ki. Iya ya. Dan kalau ranjang pasien yang di sebelah sana kosong, terus yang semalam batuk-batuk itu siapa? Kata Oki sambil ketakutan. Setelah kejadian seram malam itu, Oki meminta untuk dipindahkan ke ruangan lain yang lebih ramai pasiennya. Sedangkan saya sendiri setelah kejadian itu langsung tidak masuk kerja dikarenakan demam tinggi. Dalam hati saya, pantesan saja si Pak Irfan, guru, gak mau berjaga lagi di rumah sakit menunggui si Oki. Mungkin mereka sudah mengalami kejadian yang sama. Dan yang parahnya lagi, mereka nggak bilang apapun sama saya. Oke, sekian cerita seram dari kejadian yang saya alami di tahun 2013 silam. Mengenai nama dan lokasi rumah sakitnya sengaja saya nggak akan sebut sama sekali. Terima kasih sudah membacakan cerita saya. Dan saya akan menulis cerita lagi yang terjadi di tahun-tahun sekarang ya, jika ada waktu. Sebuah kejadian yang membuat teman kuliah saya harus mengulang lagi di tugas akhirnya, dikarenakan ada suatu gangguan. Oke, sampai jumpa dan selamat malam. Oke, selamat malam juga kepada Mas Danton dan para pendengar ya. Udah lama sekali ya Mas Danton ini tidak mengirim cerita ke PHNS. Dan ini adalah cerita Mas Danton yang kesekian kalinya ya. Termasuk pengirim yang loyal ini.
Oke, terima kasih kepada Mas Danton atas kisah mistisnya dan semoga sering-sering ya mendapatkan pengalaman horor biar bisa cerita di sini ya. Tapi jangan yang ekstrim-ekstrim. Kasihan Mas Dantonnya. Baik, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.